Deg-degan punya banyak dosa karena mempunyai follower banyak. Baim Wong curhat ke AA Gain. Sebanyak itu subscriber sama follower, kita tuh sebenarnya bisa ngelakuin apa aja ya, maksudnya saya ya, dengan membuat isu, membuat heboh. Tapi ketika kita tahu nilai agamanya, sebenarnya itu paling berat sih. Gimana caranya kita dengan semua banyak itu, kita bisa memperlihatkan atau mencontohkan suatu hal yang saya bilang, kita karena bisa membuat berita, itu paling bahaya sebenarnya. Kita bisa membuat berita dari orang yang tidak terkenal menjadi terkenal. Dan itu terkadang kalau disalahgunain sama orang itu malah jadi suatu hal powerful buat dia. Power nih, gue bisa ngelakuin apa aja. Tapi sebenarnya kalau saya tuh takut. Dengan setiap saya posting, saya selalu hati-hati supaya apa yang saya keluar tuh saya mau jadi manfaat, bukan jadi istilahnya jadi. Karena gini aja, 13 mendingan saya punya 1000 follower, berarti dosa saya cuma 1000. Kok 13,8 juta kan dosa saya 3,15. Iya benar, itu harus diingat tuh. Dosanya gimana mikulnya ya. Paling asik mah sebetulnya tidak jadi orang terkenal. Aktor dan YouTuber Baim Wong mengaku masih bingung dengan konten yang ia unggah atau posting di media seperti YouTube saat berbuat kebaikan. Apakah hal itu dibenarkan? Baim Wong takut kebaikan yang ia unggah di media tersebut malah justru menjadikan sesuatu yang berniat pamer dan tidak mendatangkan pahala baginya. Hal itu diungkapkan Baim Wong kepada AA Gin saat keduanya berbincang bersama melalui siaran langsung di YouTube AA Gin Official. Seperti diketahui, Baim Wong merupakan seorang artis dan kini dikenal menjadi bintang YouTuber melalui aksi-aksi kebaikan. Bahkan kini Baim Wong menduduki ranking nomor 1 YouTuber Indonesia di top 250 YouTuber di Indonesia versi socialblade.com. Baim Wong yang kini memiliki 14 juta subscriber lewat kanal YouTube Baim Paula. Kepada AA Gim ia bertanya terkait konten yang ia sering buat dan ia unggah di YouTube. Apakah kebaikan yang ia unggah di media tersebut dibenarkan? Sebab Baim Wong mengaku takut jika itu hanya menjadi sesuatu yang bersifat pamer dan malah tidak mendapatkan suatu pahala. Baim pun lantas menceritakan ketika awal membuat konten YouTube yang kini diisi dengan hal-hal kebaikan dan tolong-menolong hingga saat ini. Saat itu Baim memutuskan untuk tidak mengunggah ke publik. Namun setelah itu Baim mengalami kejadian terserupa dan ia mencoba untuk membuat konten dan mengunggah ke publik. Di unggahan tersebut ternyata menuai pujian dan baik berfikir hal tersebut dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk berbuat baik dan saling membantu. Akhirnya sampai sekarang saya ngepost. Nah, menurut AA Gim itu gimana? Tanya Baim ke AA Gim. AA Gim pun menjawab bahwa hal penting ketika beramal itu yakni niat dan caranya yang benar. Yang penting dari sebuah amal itu dua. Satu, niatnya benar. Yang kedua, caranya benar. Hilang salah satu nggak jadi amal, jawab AA Gim. Kalau orang itu sudah dikenal melakukan suatu kebaikan itu akan ditiru, itu niatnya agar menginspirasi banyak orang. Orang-orang juga melakukan kebaikan itu boleh. Tapi ada catatannya nih, catatan kita berbuat baiknya tidak hanya yang diposting, sambung AA Gim. AA Gim menerangkan antara perbuatan baik yang diposting ke publik dan tidak, posting haruslah lebih banyak yang tidak diposting. Terkait komentar dari orang lain, AA Gim menilai hal itu tidaklah begitu penting sebab yang utama ialah amalnya. Kalau kita baca komen dan baca pujian itu kita senang, nagih gitu. Padahal itu kan tidak penting pujian itu. Yang penting kita banyak beramal. Giliran ada yang komen negatif sakit hati, berarti kita memang nyari pujian. Jelas AA Gim menerangkan. Jadi saran AA tidak apa-apa posting kebaikan, tetapi yang tidak diposting kebaikannya lebih banyak. Harus lebih banyak. Jadi yang diposting 1 juta misalkan, yang sembunyi-sembunyi itu 10 juta terangnya. Baim Wong juga berpikir, saya tiap hari berpikir besok akan mati. Hidup Baim Paula tampak sempurna setelah menikah dengan Paula Verhoeven. Kehidupan itu semakin lengkap saat ada putranya, Keanu Tiger Wong. Ditambah karirnya sebagai YouTuber dengan belasan juta subscriber. Meski demikian, Baim mengatakan semua itu adalah titipan. Hal tersebut diungkapkan pada pendakwah kondang Abdullah Gimnastiar atau AA Gim.
Baim mengatakan setelah membaca buku tentang agama, sekarang dia kerap berpikir bahawa besok adalah hari kematiannya. Saya setiap hari berpikir bahawa besok saya akan mati, katanya. Mengingat kematian setiap hari, sambung Baim, membuatnya terus berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan. Saya kalau salat cepat-cepat sekarang mikir, orang-orang yang udah meninggal mungkin mau balik lagi hanya demi waktu ini saja. Jadi, kadang salat itu sujud dilama-lamain gitu, tuturnya. Mendengar hal itu, Agim mengungkapkan bahawa orang yang mengingat kematian adalah orang yang cerdas. Ciri-ciri orang yang cerdas itu, jangan lihat IQ, gelar, tapi orang cerdas itu cirinya dua. Satu, banyak ingat mati. Kedua, sibuk mempersiapkan kehidupan setelah mati. Bagus itu. Tidak banyak yang seperti itu, ujar Agim.